Halo teman-teman, hari ini kita akan melakukan responsi untuk mata kuliah kalkulus lanjut. Jadi langsung aja ke pertanyaannya ya. Jika barisan bilangan real 1 tambah 1 per n pangkat n untuk n sama dengan 1 dan seterusnya adalah konvergen dan barisan 1 ditambah 1 per n ini 1 ya, bukan L. Pangkat n itu kurang dari k, maka tentukan bilangan bulat positif terkecil dari k. Oke, pertama kita harus paham dulu tentang konvergen ya. Jadi konvergen barisan terutama itu adalah nilai dari suatu barisan ketika barisan itu diledakkan ke tahingga dia akan mencapai nilai tertentu. Contoh barisan konvergen yaitu 1 per n. Kenapa dia konvergen? Karena kalau kalian lihat untuk n sama dengan 1 jadinya kan 1 ya, ya 1 aja, AN ya, A1 sama dengan 1, terus N sama dengan 2, A2-nya sama dengan 0,5, terus N sama dengan 3, A3-nya sama dengan berapa nih 1 bagi 3? 1/3 itu 0,33, dan seterusnya N sama dengan 4, A4, 1/4 itu 0,25. Coba kita masuk ke N sama dengan 10. N sama dengan 10, AN-nya adalah 0,1. Coba kita ledakan lagi ke N sama dengan 1000, maka A1000-nya sama dengan 0,001. Lihat, semakin N-nya besar, maka nilai 1 per n dia akan mencapai nilai tertentu. Dan kalau N-nya benar-benar diledakkan ke tahingga, maka 1 per n akan dekat sekali dengan 0. Gitu ya, ngerti ya? Kalau di sini logikanya, lihat 1 berkurang, berkurang, dan seterusnya, sampai dia ke 0. Gitu ya. Nah, ini dia konvergen, dia merupakan barisan yang konvergen ke 0. Converge ke 0. Gitu ya. Cara apa namanya, definisi atau dasar dari konvergen itu seperti itu. Nah, sekarang di mana nih barisan 1 tambah 1 per n pangkat n ini konvergen? Nah, berarti nanti bentuknya itu akan selalu kurang dari k. Kita lihat contoh satu persatu. Misalkan untuk n sama dengan 1, ini bentuknya seperti ini teman-teman ya. Jadi biasanya kita menuliskan barisan itu sebagai AN. Nah, seperti ini ya. Lalu karena dalamnya ini kita dapat nih 1 ditambah 1 per n. Ini pangkat n ya, di dalam, bisa dalam. Jadi saat n sama dengan 1, kan jadinya A1-nya berapa? A1-nya sama dengan 1 ditambah 1/1 pangkat 2 sama dengan, pangkat 1 ya, kan n-nya 1. 1 tambah 1, 2, 2 pangkat 1, 2. N sama dengan 2, masukin ke sini, A2 sama dengan 1 ditambah 1/2 pangkat 2 sama dengan, ini 0,5 jadinya 1,5 pangkat 2 sama dengan 2,25. Lihat, ada peningkatan ya sebesar 0,25. Kita coba sama n sama dengan 3. A3 sama dengan 1 ditambah 1/3 pangkat 3. 1,33 dan seterusnya pangkat 3. Ini pasti lebih besar dari yang sebelumnya 2,25. Kalian cek aja sendiri ya. Nah, berarti ini eh nilainya itu akan selalu lebih besar daripada sebelumnya. Tapi sampai batas mana? Ya, sampai batas mana? Ketika n diledakkan ke tahingga, kira-kira A tahingganya itu berapa gitu. Sampai batas mana? Nah, ini batasnya adalah sebesar K. Jadi dia akan selalu
kurang dari K. Gitu ya. Nah, oke, kita akan hitung nilai konvergennya di mana. Sebentar ya. Oke, di sini aja. Nah, mulai dari mana ya? Hmm, AN-nya, oke, pertama definisikan dulu ya. AN-nya itu sama dengan 1 ditambah 1 per N pangkat N. Jadi, dari soal itu kan bentuknya seperti ini ya. Ini sedikit ambigu menurut saya, ya, karena pangkatnya itu di luar dari eh, barisan ya, di luar dari apa namanya, eh, elemen barisan. Ini seolah-olah yang dipangkatin itu adalah ya barisan itu sendiri gitu ya. Ada elemennya yang dipangkatkan. Jadi bentuknya seperti ini ya. 1 tambah 1 per N pangkat N. Sekarang kita mau N-nya diledakkan ke tahingga seperti pada penjelasan sebelumnya ya, yang ini. Kira-kira di mana sih konvergennya gitu ya. Tapi sebelum itu ya boleh sambil jalan ya. Limit N menuju tahingga dari AN sama dengan limit menuju N menuju tahingga dari satu, oh sorry, harusnya jangan dulu. Gini, biasanya limit dari pangkat itu agak susah dicari. Jadi biasanya untuk menurunkan pangkatnya kita menggunakan len atau logaritma natural ya. Jadi kita logaritma naturalkan ke dua ruas ya, seperti ini. Ini tujuannya supaya pangkat dari barisannya itu bisa turun gitu ya. Nah, ini kan turun ya. Ada sifat dalam logaritma kalau pangkat dari numerus itu bisa turun ke sini. N dikali len 1 ditambah 1 per N. Sekarang kita coba ledakan ke tahingga. Limit N menuju tahingga dari len AN. Sama dengan berapa? Sama dengan len, limit ya. Limit N menuju tahingga dari N dikali len 1 ditambah 1 per N. Oke, kita kerjain yang sebelah kanannya aja langsung. Kalau dilihat di sini, ketika kita masukin N sama dengan tahingga ke sini, kan nggak mungkin ya tahingga dikali berapa nih? Dikali 0, itu kan nggak ada ya. Nggak, itu bentuk yang tak tentu. Nah, maka kita harus merubah bentuknya menjadi bentuk yang eh, jelas tak tentu ya. Jadi seperti 0 per 0, tahingga per tahingga. Jadi kita akan buat bentuknya seperti ini. Nah, sedangkan ini kan tahingga dikali 0 kan. Nah, ini mungkin kalian bertanya kenapa ini 0. Ya tinggal masukin aja N menuju tahingganya ke sini. Jadinya kan len 1 ditambah 1 per tahingga. Ya, kan 1 per tahingga itu kan 0. Kenapa? Ya kayak tadi ya, filosofinya. Semakin besar N-nya sampai tahingga di sini maka dia akan menuju 0. Makanya di sini 1 per tahingganya harusnya 0. Jadi len 1 tambah 0, 1. Nah, len 1 itu 0. Kenapa kira-kira? Karena ini kan basisnya E ya, atau Euler. Eh, nah, E pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya, 0 gitu. Jadinya len 1 itu sama dengan 0. Ya. Oke, kita akan ubah ke bentuk 0 per 0 ya, ke bentuk tak tentu. N menuju tahingga. Karena yang len 1 ditambah 1 per N udah pasti 0 ketika N dimasukkan tahingganya ya. Maka kita buat yang bawahnya juga 0. Kita buat seperti ini teman-teman. Per 1 per N. Kenapa? Karena ini tidak merubah bentuk.
ini kan tetap jadi N dikali ln 1 tambah N ya. Ini kan tinggal dikali aja yang bawahnya ke yang paling atas kan. Jadi nggak ngerubah yang bentuk atasnya. Kenapa diginiin? Karena kita ingin mendapatkan bentuk ini 0/0. Kan ini ln 1 tambah 1 per N saat N menuju tahingga kan jadinya 0 ya. 0, terus 1 per tahingga kan juga 0. Jadi 0/0 tuh. Nah, setelah itu kalian bisa menggunakan aturan L'Hopital ya atau L'Hopital ya. Itu aturan untuk menentukan limit dalam bentuk tertentu. Caranya adalah dengan menurunkan masing-masing komponen. Jadi ini kita turunkan, yang bawah juga sama. Oke. Karena ini udah kita cek bentuknya 0/0, kita akan tentukan limit turunannya ya. Turunan untuk 1 ditambah 1 per N berapa? Sorry, ln ya. Ln 1 ditambah 1 per N. Seperti biasa, kalian turunkan dulu bagian dalamnya. Turunan dari 1 tambah 1 per N kan jadinya adalah minus 1 per N kuadrat ya. Dari mana? Turunan dari 1 kan 0 ya. Sedangkan 1 per N itu kan sama dengan N pangkat min 1. Jadi kalau kita turunkan min 1-nya jadi min 1 dikali turunannya berkurang 1, N pangkat minus 2. Atau kita tulis sebagai min 1 per N kuadrat seperti ini. Ya. Oke, itu yang pertama. Min 1 per N kuadrat. Lalu yang kedua, turunan ln-nya. Jadi turunan ln, misalkan kita punya ln X, maka ketika diturunkan, jadinya 1/4 ya. Ini mengingatnya, untuk mengingatkan. Ln turunan dari ln X itu sama dengan 1 per X. Ini ya. Jadi turunan dari ln 1 tambah 1 per N adalah 1 per 1 ditambah 1 per N. Pokoknya diseperkan ya, cara mudahnya. Berarti yang atasnya itu menjadi min 1 per N kuadrat dikali 1 per 1 ditambah 1 per N. Dibagi 1 per N yang bawah juga diturunkan. Turunan dari 1 per N atau N pangkat min 1 ya, itu adalah berapa? Min 1 per N kuadrat gitu ya. Min 1 per N kuadrat. Nah, ini ketemu nih. Coret-coret, sisa limit N menuju tahingga. Nah, di sini kalau masih bentuknya tertentu 0/0, kalian turunkan lagi aja. Tapi ini di sini enggak ya. Jadi kita bisa langsung masukkan N menuju tahingganya ke sini. Jadinya 1 per 1 tambah 1 per tahingga sama dengan 1 per 1 tambah ini 0 ya. Tambah 0 sama dengan 1 per 1 sama dengan 1. Nah, jadi kita dapat apa namanya? Limit sorry. Ini kita bisa balik ya, kita bisa balikan atau kita bisa menggunakan sifat limit ya. Jadi nanti fungsi ln-nya kita keluarkan. Jadi limitnya di dalam ln limit N menuju, mungkin giniin aja, tahingga dari AN itu sama dengan 1. Nah, ingat basis dari basis dari ln atau logaritma natural adalah E atau Euler. Nah, E pangkat berapa yang hasilnya 1? Ya, E pangkat berapa yang hasilnya, sebentar. Enggak. Kita jangan pakai itu. Kita gini ya, kalau kita punya A pangkat B sama dengan C, maka dalam bentuk logaritma kita punya A log C sama dengan B. Lihat polanya, A dan B dipangkat. Berarti, lihat ya, A pangkat B dipangkat. Yang di sini, itu menjadi hasil. Berarti di sini kita punya E dan 1 dipangkat. Nanti hasilnya adalah yang ini, yang C ya.
yang numerus. Limit n menuju tak hingga dari an. Dapat nih. Ternyata limit n menuju tak hingga dari an itu sama dengan e. Ya, udah ya. Dapat. Jadi, saat an-nya diledakkan ke tak hingga ini, ya, dari barisan yang ini, ternyata nilai yang paling besarnya itu adalah E atau Euler. Atau dalam kalkulator itu kalau kalian ketik E itu E pangkat 1 ya, 2,73 kalau nggak salah. Nah, berarti kalau udah dapat kayak gitu, langsung aja jawab. Bilangan bulat bulat ya. Bilangan bulat positif terkecil. Sebentar, tadi kan kita punya limit n menuju tak hingga dari an itu sama dengan E. E ini adalah bilangan irasional. Sebentar. Nah, karena E ini menjadi batas atas dari barisan ini ya, dari barisan yang ini, ya, jadi 1 ditambah 1 per n pangkat n itu akan selalu kurang dari nilai E. E itu adalah 2,73 ya kalau dalam aproksimasinya atau pendekatan. Tapi karena K-nya adalah bilangan bulat, bulat itu kan berarti tidak menghasilkan koma. Nah, berarti kita harus mendapatkan nilai yang lebih besar daripada E. Ya, karena E 2,7 berarti bilangan bulat terkecil yang lebih besar daripada 2,7 adalah 3. Betul nggak? Karena kan E-nya kan 2,7. Nah, berarti nilai K itu sama dengan 3 karena K itu adalah bilangan bulat positif terkecil. Yang dipilih bukan E-nya, tapi K sama dengan 3. Jadi K-nya adalah 3. Ya. Oke, kita lanjut. Ke nomor 2, tentukan nilai konvergensi dari sigma n sama dengan 1 menuju tak hingga dari 1 per 2 pangkat n plus 1. Oke, ini sedikit berbeda, teman-teman, dengan yang sebelumnya. Karena yang sebelumnya ini konvergensi barisan. Nah, kalau konvergensi jumlah itu berbeda. Ya, jadi intinya ini kira-kira ketika dijumlahkan dia akan mendekati berapa. Tapi konsepnya sama ya. Kan kalau barisan itu 1 per n, dia akan menuju ke 0. Tapi kalau barisan jumlah, ya, konvergensinya itu harus dihitung jumlah parsialnya. Jadi misalkan berapa ya yang konvergen 1 per n ya, 1 per n pangkat 3. Nah, ini konvergen. Jadi nanti ini 1 ditambah 1 per 2 pangkat 3, 8. Terus 3 pangkat 3, 27, dan seterusnya. Nah, ini kan akan menuju ke 0 kan. Nah, ini ketika dijumlahkan, dia akan menuju kemana gitu ketika dijumlahkan ya. Nah, itu sedikit berbeda ya. Nah, untuk menjawab yang 2A dan 2B, di sini aku menggunakan rasio tes atau tes rasio yang digunakan untuk menentukan ini series konvergen atau barisan konvergennya. Ya. Oke, aku bacakan dulu. Kalau AN plus 1 per AN mendekati limit atau mendekati batas L yang kurang dari 1, maka jumlahnya itu konvergen. Konvergen jumlah ya. Nah, dalam rasio tes itu sebenarnya ada banyak, teman-teman, cara mengecek konvergensi ya. Ada integral, rasio tes, ada lupa lagi ya, jumlah parsial gitu ya. Tapi untuk kasus ini dan kasus-kasus pangkat, ingat ya, kasus pangkat dan kasus faktorial lebih cocok kita menggunakan rasio tes. Nanti kita lihat. Nah, ini dua-duanya menggunakan rasio tes karena dia berupa pangkat dan faktorial. Oke, yang pertama
AN ya, sorry ini A, apakah N sama dengan 1/2 pangkat N plus 1 ini konvergen? Kita lihat. Nah, di sini AN plus 1 dan AN yang mana? Nah, AN-nya itu adalah fungsi yang ada dalam sigmanya. Jadi AN itu sama dengan 1/2 pangkat N plus 1. Berarti AN plus 1-nya tinggal me, merubah N-nya menjadi N plus 1. 1/2 pangkat N plus 1 ditambah 1 sama dengan 1/2 pangkat N plus 2. Kita lihat, nilai L adalah nilai ininya. Jadi L, oh ya, aku belum ini ya, ngejelasin ininya ya. Jadi, kalau AN plus 1 per AN-nya kurang dari 1, yang dimana itu nilai L ya, maka seriesnya atau barisannya atau deretnya itu konvergen. Jadi L-nya itu kan sama dengan AN plus 1 per AN. Gitu ya. Ini AN plus 1-nya berapa? Ini ya. 1/2 pangkat N plus 2. AN-nya 1/2 pangkat N plus 1. Tinggal dikaliin aja yang bawah ke atas, yang bawah di atasnya ke bawah gitu ya. Nah ini 2 pangkat N plus 1 dibagi 2 pangkat N plus 2. Tinggal dikurangi aja. 2 pangkat N plus 1 dikurangi N plus 2. Jadi L-nya sama dengan berapa nih? N kurangi N, coret-coret. 1 dikurangi 2, negatif 1. Nah, 2 pangkat min 1 itu sama aja dengan 1/2 pangkat 1 atau 1/2. Di mana 1/2 adalah 0,5. Dan di mana 0,5 itu pasti kurang dari 1. Maka series ini atau deret 1/2 pangkat N plus 1 itu konvergen dan nilai konvergensinya adalah setengah atau 0,5. Gitu ya. Jawabannya adalah itu. Nah, tapi sebenarnya ini tuh nilai L-nya, teman-teman. Jadi bukan nilai konvergensinya. Jadi ini tuh untuk menentukan apakah barisan ini itu konvergen. Dan ternyata ya ini terbukti konvergen. Dan kita akan menentukan nilai kekonvergennya itu dari mana. Nah, kalau kalian waktu SMA pernah belajar tentang barisan geometri ya, itu kan ada rumus gini ya. Apa? Aduh lupa lagi. A, jadi Sn ya, Sn atau jumlah itu A dikali 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi R. Ya. Nah, karena nilai bentar, karena sigmanya N sama dengan 1 sampai hingga bentuknya adalah 1/2 pangkat N plus 1, di mana ini kita bisa uraikan menjadi, kalau N-nya 1 ya kan jadinya 1/2 pangkat 1 tambah 2, 2 berarti 1/4 ya, 1/4. Ingat kalau sigma berarti jumlah, 1 per pangkat 3, 8, pangkat 4, 16, dan seterusnya. Nah ini rasionya, rasio ya, kalau di bahasa geometri namanya rasio atau R ya. Itu rasionya adalah perbandingan antara suku setelahnya dengan suku sebelumnya. 1/8 dibagi 1/4. Berapa nih? Setengah ya. Nah, karena R-nya di antara 0 sampai 1, maka ketika bentuknya seperti ini, 1 dikurangi setengah pangkat N per 1 dikurangi setengah, lalu kita ledakan. Kan ini kan konvergen itu kalau misalkan dia konvergen berarti harus diledakkan ke tahingga.
Kalau n-nya menunjuk hingga, maka kira-kira setengahnya kemana? Setengah pangkat n 0. Kenapa? Ya kita lihat aja. Setengah pangkat 1 kan 0,5. Setengah pangkat 2 berapa? 0,25. Lihat, turun. Setengah pangkat 100 jadinya 1/2 pangkat 100. Tuh makin kecil banget. Dia akan menuju ke 0. Ya makanya ini pasti 0. A dikali 1 dikurangi 0 per 1 dikurangi setengah. Nah, atau cara, ini ada rumusnya ya. Jadi untuk menentukan jumlah konvergensinya, itu kalian tinggal gunakan rumus A per 1 dikurangi R. Nah, ini asal usulnya ya, dari sini. Nah, maka konvergensinya adalah di A-nya berapa tadi? A-nya itu kan suku awal ya, 1/4 dibagi 1 dikurangi R-nya tadi rasionya adalah setengah. Jadi 1/4 per setengah, 2/4 sama dengan setengah. Ya meskipun jawabannya sama teman-teman dengan yang sebelumnya yang ini, tapi ada perbedaan. Karena yang L ini untuk menentukan apakah dia konvergen atau enggak, dan Sn itu menentukan jumlah pastinya, ya, atau jumlah kekonvergenannya. Jadi yang betul adalah menggunakan yang ini. Kalian pakai aja yang ini ya, untuk nomor 1. Biar lebih cepat, sebenarnya ini satu baris doang ya, dibanding yang atas. Oke, selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang B. Di sini aja. Nah, ini baru. Tunjukkan bahwa ini deret konvergen baru kita menggunakan rasio tes. Nah, kalau yang atas nggak perlu rasio tes ya. Tinggal pakai yang udah aku tunjukin tadi. Nah, di sini AN-nya adalah N faktorial per N pangkat N. Terus AN plus 1-nya adalah N plus 1 faktorial per N plus 1 pangkat N plus 1. Setelah itu, kita bandingkan. Jadi, L sama dengan AN plus 1 dibagi N, AN sama dengan di sini ya, N plus 1 faktorial dibagi N plus 1 pangkat N plus 1 dibagi, ini bagi yang atas, yang AN-nya ini ya, N faktorial per N pangkat N. Kita rapiin dulu yang paling bawah, dari yang bawah itu ke atas, terus yang bawah dari yang atas itu ke bawah ya. Yang ini ke bawah, yang ini ke atas. N plus 1 faktorial dikali yang ini, N pangkat N, terus N faktorial dikali yang ini. N plus 1 pangkat N plus 1. Oke, kita lihat di sini. Bentar. Oke. N tambah 1 faktorial itu kita bisa uraikan menjadi N tambah 1. Kan kalau faktorial itu 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 kan, dia berkurang terus. Berarti kalau N tambah 1 faktorial juga berkurang terus. N tambah 1 dikali N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dan seterusnya. Tapi kita nggak akan pakai ini karena kita akan menghilangkan N faktorialnya. Jadi cukup sampai N faktorial dikali N faktorial. Ya, supaya kita bisa menghilangkan yang bawahnya. Dikali N pangkat N per N faktorial dikali N plus 1 pangkat N plus 1. Ini coret, coret. Sisa yang atasnya N plus 1 dikali N pangkat N dibagi ini N tambah 1. Kita pisahkan ya. N tambah 1 pangkat N plus 1 kan jadinya N tambah 1 dikali N tambah 1 dipangkat N. Ya, jadinya bentuknya kayak gini. Dan kalau dikalikan bentuknya sama.
Terus ini tidak berpangkat, kita catat aja langsung. Sisa yang terakhir n pangkat n per n plus 1 pangkat n. Nah, sekarang kita ubah menjadi pangkat n-nya dikelompokkan ya, jadinya n per n tambah 1 pangkat. Nah, terus cara ini sama dengan cara pada soal yang satu ya, ini nilai L. Kita coba uraikan menjadi 1 ditambah something ya. Jadi ini n tambah 1 dikurangi 1, ini kan nggak merubah yang atasnya, jadi n doang, dibagi n tambah 1. Ini untuk mengelompokkan n tambah 1 dan n tambah 1 ya. Nah, ini bentuknya catat aja langsung. N tambah 1 dibagi n tambah 1, 1 dikurangi 1 per n tambah 1. Lihat bentuknya mirip dengan yang soal pertama. Jadi kita akan melakukan logaritma natural atau ln. Jadi ln L sama dengan ln 1 dikurangi 1 per n plus 1 pangkat n. Lalu n ini kita turunkan, jadinya ln L sama dengan n dikali ln 1 dikurangi 1 per n plus 1. Gitu ya. Lalu kita ledakan ke tahingga seperti biasa, n-nya. Limit n menuju tahingga dari ln L sama dengan limit n menuju tahingga dari n dikali ln 1 dikurangi 1 per n tambah 1. Oke, selanjutnya ini bisa pindah ya, ln-nya ke belakang dikali limit n menuju tahingga dari L sama dengan ini kita akan ubah ke bentuk 0 per 0 karena ini masih tahingga dikali 0 ya. Yaitu dengan cara n yang ininya diubah ke bawah menjadi 1 per n. Nah, ini baru 0 per 0. Lalu kita gunakan L'Hopital. Ini aku skip aja kotatannya ya. Jadi ini kalian tinggal mendiferensiasikan atau menurunkan masing-masing komponen gitu ya. Jadi ini turunan dalamnya adalah berapa tuh turunan dalamnya? Sebentar azan ya. Oke, kita lanjutkan. Ini tadi kita baru sampai turunkan kan. Nah, mungkin di sini aku skip cara penurunannya. Udah aku ajarin ya di soal nomor 1. Turunan dari 1 kurang 1 per n plus 1 itu adalah minus 1 per n tambah 1 pangkat minus 2 ya. Oh, enggak. Sebentar. 1 per n plus 1. Ini kan bentuknya jadi seperti ini. Min 1 per n plus 1. Atau minus n plus 1 pangkat min 1 ya. Oh, jadi plus ya. Ya, jadi plus 1 per n pangkat minus 2. Oke, ini salah ya. Harusnya 1 per n plus 1 pangkat 2. Nah, terus turunan ln-nya adalah 1 per 1 dikurangi 1 per n plus 1. Lalu yang bawahnya turunan 1 per n-nya adalah minus 1 per n kuadrat. Nah, ini kita langsung kelompokkan aja nih yang ini dengan yang bawahnya. Jadinya 1, bentar, biar nggak pusing ya. 1 per 1 dikurangi 1 per n plus 1 per 1, sebentar. Ininya
Sebentar, harusnya minus 2 ya? Oh, enggak. Hmm, ya, eh ini kita kalikan dulu, bentar, biar gak bingung. Dikali dengan 1 per, ini pangkat 2 aja langsung. N tambah 1 pangkat 2 dibagi 1 per N kuadrat, lalu yang bawah ini kita ke bawahin. Jadi ini 1 kali 1, 1, jangan terlalu besar. 1/1 dikurangi 1 per N plus 1 per minus 1 per N kuadrat dikali, ya dikali, betul, dikali N plus 1 kuadrat. Ya, jadi yang bawah dari yang atas kita ke bawahin. Tapi bukan dikalikan dengan N kuadrat, tapi dikalikan dengan 1 ini ya. Oke, yang ini jadinya 1/1 dikurang 1 per N plus 1 per minus N tambah 1 kuadrat per N kuadrat. Kita hitung ya di atas. N tambah 1 kuadrat itu kan jadinya N kuadrat plus 2N plus 1 dibagi N kuadrat. Ya, ini ada minus, jangan lupa. Jadinya minus N kuadrat minus 2N minus 1 per N kuadrat. Kita bagiin ke masing-masing komponen. Min N kuadrat dibagi N kuadrat min 1. Terus ini jadinya 2 per N. Ini jadinya min 1 per N. Nah, jadi ini bentuknya adalah 1/1 dikurang 1 per N plus 1 per min 1 min 2 per N minus 1 per N ya. Lalu ini sudah selesai di sini. Kita tinggal masukkan aja limit N menuju hingganya ke bentuk yang akhir ini. Ini kita tulis kembali lan limit L dari N menuju hingga sama dengan, langsung aja ya biar nggak lama, 1/1 dikurang N plus 1. 1/1 dikurang 1. Itu enggak? 1 per N, N-nya kita ganti dengan hingga, tambah 1 per min 1, min 2 per hingga, yang terakhir min 1 per hingga kuadrat. Tentunya yang ini ya bentuknya pasti 0. Begitupun ini juga 0, jadinya 1 dibagi 1 kurang 0 per min 1 kurang 0 kurang 0. Jadinya 1 bagi 1, 1, min 1 kurang 0 kurang 0, min 1. Jadi jawabannya min 1. Nah, karena ini masih dalam bentuk len, lim, N menuju hingga, sedangkan yang kita pengen tahu adalah nilai L-nya, yang ini ya. Apakah dia nanti kurang dari 1 atau gimana gitu ya. Ini basisnya E, maka berdasarkan pelajaran kita sebelumnya, kita punya E pangkat min 1, ini jadi basis, dipangkatin hasil, sama dengan limit ini, numerusnya ya, N menuju hingga dari L. Nah, berarti nilai konvergensinya adalah E pangkat min 1. Sudah. Dan apakah L kurang dari, tadi apa gimana bunyinya, rasio tes? Nah, jika AN plus 1 per AN itu melalui pendekatan limit L kurang dari 1, maka dia konvergen. Oke, kurang dari 1 katanya ya. Apakah L kurang dari 1? Kita lihat. Kalau pakai kalkulator kayaknya bisa ya, karena E pangkat min 1 itu kan sama dengan 1 per E. Dan E itu bisa didekati dengan 1,2,73 kalau nggak salah ya. Kalau pakai kalkulator mungkin lebih gampang. Ini sekitar 0, sekian. Dan betul ya, 0, sekian kan kurang dari 1.
Nah, maka karena L-nya kurang dari 1, maka deret dari yang 2B ini merupakan deret yang konvergen, gitu ya, tertunjukkan. Yang penting kalian dapat nilai L-nya, nanti tertunjukkan sendiri, ya. Gitu ya. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Tentukan selang kekonvergenan dari deret ini ya. Ini agak-agak kelihatan, tapi aku tahu maksudnya ya. Oke, kita tulis aja dulu deretnya n menuju n sama dengan 0 menuju hingga. Terus x min 1 pangkat n per n plus 1 pangkat 2. Nah, kalau pangkat-pangkat gini biasanya kita menggunakan rasio tes ya. Oke, di sini AN-nya sama dengan x min 1 pangkat n per n plus 1 pangkat 2. Jadi AN plus 1-nya adalah x min 1 pangkat n plus 1 per, langsung aja yang bawahnya ya. Ini n-nya diganti menjadi n plus 1, nanti ditambah dengan 1, jadinya n plus 2 kuadrat. Lalu kita bandingkan AN plus 1 dengan AN. Nah, ini L-nya, yaitu AN plus 1 per AN. Tapi sekarang kita akan menggunakan teorema ini. Jadi di sini katanya a power series either converge for all x or it converge only at the base point x or else it has a radius of converge. Jadi nah ini bentuknya itu power series. Nah itu namanya power series. Convergent untuk semua nilai x atau convergent hanya pada nilai base point-nya x sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka radius of convergence atau selang kekonvergenan ya dalam bahasa Indonesia di sini ya disebutkan, maka kita bisa menggunakan seperti ini. Bentuk ini tuh convergent absolut kalau nilai mutlak x-nya kurang dari R. Jadi ini kita akan mengabsolutkan atau menilai mutlakan gitu ya. Harus kurang dari 1 katanya. Sebentar, kita nggak tahu. Nah, betul ya, kurang dari 1. Karena kan tadi disebut convergent kalau L-nya kurang dari 1 kan. Tapi kita nggak akan tulis dulu ya yang satunya, nanti di akhir aja. AN plus 1 kita punya ini. X min 1 pangkat N plus 1 di samping aja dibagi N plus 2 kuadrat dibagi AN. AN-nya adalah X min 1 pangkat N dibagi N plus 1 pangkat 2. Nah, lalu kita coba untuk sederhanakan. Ini yang paling bawah di bagian atas kita ke bawahin, dan yang paling bawah di bagian bawah kita ke atasin ya. Jadi ini X min 1 pangkat N plus 1 dikali N plus 1 kuadrat ya, dibagi, ini yang bawahnya kita ke bawahin, tapi yang ini dulu tulisnya X min 1 pangkat N dikali ini N plus 2 kuadrat. Nah, ini udah kelihatan rapi ya. Lalu kita sederhanain X min 1 pangkat N plus 1 dibagi X min 1 pangkat N, sisa X min 1 pangkat 1 ya. Lalu N tambah 1 kuadrat, ini kita pisah aja kali ya? Ya, pisah aja. Jadi, ini dikali nilai mutlak dari N plus 1 per N plus 2, lalu pangkatnya pangkat 2 ya. Terus selanjutnya apa? Selanjutnya kita sederhanakan yang sebelah sini. Ini kan, oh iya lupa. Ini kan limitnya N menuju hingga ya.
Ini kelupaan nih. Harus ditulis semua soalnya. Jadi limit n menjuta hingga dari nilai mutlak x min 1 dikali berapa nih? N plus 1, kita buat kayak sebelumnya, n plus 1 per n plus 2 menjadi n plus 2 dikurangi 1 ya. Nah, lihat. Jadinya 1 dikurangi 1 per n plus 2. Bentuknya seperti itu. 1 dikurang 1 per n plus 2 pangkat 2. Oke. Setelah itu, bisa nggak kita masukin n-nya? Oh, bisa. Jelas. Karena ini udah tinggal masukin aja, nggak berupa bentuk tertentu. Jadi, nilai mutlak x min 1 dikali 1 dikurangi 1 per hingga. Ini kan 0 ya, jadinya 1 dikurangi 0 pangkat 2. Jadi x min 1 dikali 1, 1 ini kurang dari 1. Nah, setelah itu, di mana nilai radius atau selang kekonvergenannya? Kalian tinggal mencari nilai x-nya. Karena ini nilai mutlak, berarti ada satu sifat nilai mutlak yang bentuknya seperti ini. Jadi nanti kita punya intervalnya seperti ini. Min 1 kurang dari x min 1. Jadi hilang ya nilai mutlaknya. Tapi menjadi interval seperti ini dari bentuk yang semula yang seperti ini. Gitu ya. Lalu karena kita mau mencari x, kita pindahin min satunya ke sebelah kiri dan kanan. Kita jumlahkan dengan 1 semua supaya yang tengahnya habis min satunya. Jadi di sini 0 kurang dari x kurang dari 2. Nah, ini adalah radius konvergensi. Lihat senap, sudah selesai. Jawabannya adalah ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, kita lanjut. Perderetkan fx sama dengan e pangkat x dengan pusat di x sama dengan 0 ke dalam deret Taylor. Oke, jadi deret Taylor itu bentuknya seperti ini, teman-teman. Tapi kalau A-nya 0, namanya deret Maclaurin. Maclaurin ya, atau Maclaurin, apalagi. Nah, di sini kita akan membuat e pangkat x-nya dalam bentuk yang seperti ini. Gitu. Jadi, kita punya e pangkat x, tapi sebelum itu kita harus tahu dulu nih, apa namanya, turunannya, gitu ya. Turunan pertama dari e pangkat x adalah sama, begitupun turunan keduanya ya, sama juga, dan turunan ketiganya juga sama, dan seterusnya ya. Nah, di sini karena nilai pusatnya adalah x sama dengan 0, maka kita punya seperti ini. Fx sama dengan F0. Nah, jadi A-nya kita ganti dengan 0 karena pusatnya di 0. Ditambah F aksen 0 per 1 faktorial dikali X dikurangi 0 ditambah F double aksen double aksen 0 per 2 faktorial dikali X minus A ya, minus A. Berarti minus 0 dikuadratin ditambah F triple aksen 0 per 3 faktorial dikali X minus 0 pangkat 3 dan seterusnya. Nah, kita dapat di sini ketika F-nya 0 kan berarti E pangkat 0 kan yang sama dengan 1. Berarti Fx-nya adalah F0-nya 1. Nah, karena F aksennya juga E pangkat X, dan ketika dimasukin ke 0 kan jadinya E pangkat 0 juga sama ya. 1 juga sama. Maka ini jadinya bentuknya 1 per 1 faktorial kan 1 ya. Dikali X kurang 0 X. Ditambah, ini juga 1 per 2 faktorial 2. Sorry, ada X ya.
X kuadrat yang ini ditambah 1 per 3 faktorial itu 3 kali 2, 6 kali 1, 6. X pangkat 3 dan seterusnya. Jadi bentuk deret Taylor atau dalam hal deret Maclaurin-nya adalah 1 ditambah X ditambah setengah X kuadrat ditambah 1/6 X pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Gitu ya. Jadi itu adalah deret Taylor dari E pangkat X. Kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, kita lanjut. Misalkan fx, ini fungsi piecewise. 1 kalau x-nya di antara 0 sampai 1. Tapi satunya nggak masuk ya. Terus nilainya 0 kalau x-nya di antara 1 sampai 2. 2-nya nggak masuk. Terus katanya di sini fx plus 2-nya sama dengan fx. Nah, pertama kita akan menggambarkan bentuk fx pada interval 0 sampai 6. Kita gambarkan aja koordinat kartesiusnya seperti ini. Lalu di sini kan sumbu x, di sini y, di sini 0 ya. Misalkan 6-nya di sebelah sini. Oke, kita lihat di x sama dengan 0 sebelah sini kita menggunakan fungsi fx sama dengan 1. Berarti di titik 1 nih, misalkan satunya sebelah sini. Ya, di sini berarti 0,1. Kasih merah aja. Lalu maju ke kanan, misalkan di 1. Di 0,2. 0,2 juga berada di sini. Ya, berarti ya di sini, di 1. Nah, sampai 1, tapi satunya di sini kan nggak masuk tuh. Ya, yang masuk 1 itu di sebelah sini. Tapi berarti fx-nya itu sama dengan 0. Ya. Nah, di sini. Oh, sebentar. Mulai. Nah, di sini ya. Oke. Nah, di antara yang kurang dari 1, semuanya nilainya 1. Berarti ya ini kalau kita buat garis kan seperti ini. Nah, tapi ingat, ketika menuju ke 1 atau sama dengan 1, nanti di akhir sebelah sini itu ada bolong, teman-teman. Ya, ada bolong. Tapi ditulis nggak ya? Kayaknya ditulis aja nih. Tapi nggak masuk ya satunya. Ya, nggak masuk. Harusnya nggak ditulis. Nah, jadi nanti ketika intervalnya berubah 1 sampai 2, bentuknya jadi seperti ini. Nah, harusnya ada bolongnya di sini ya. Tapi kan nggak masuk. Ya, harusnya nggak masuk. Kan 1 itu kan cuma ada di fungsi yang ini. Ya, nggak perlu ya. Terus dari 1 sampai 2, nilainya 0 terus. Berarti di sini di sepanjang ini gitu ya. Nah, ini berarti garisnya seperti ini. Nah, tapi di 2 itu nggak masuk. Ada bolong di sini. Oke lah, kita kasih bolong aja deh. Bentar ya. Kalau satunya nggak masuk, ngapain dibolongin? Kan nggak ada nilai di situ. Uh, ya sebenarnya nggak apa-apa sih. Bentar ya, aku coba cek dulu nih. Takutnya penggambaran grafiknya salah. Oke, setelah aku cek ternyata kita pakai bulatan teman-teman ya, betul ya tadi. Jadi ini kan batasnya sampai 1, tapi kan satunya kan nggak masuk. Nah, maka di sini ada bulatan kosong. Nah, langsung dilanjut ke yang bulatan yang tebal ini ya, yaitu dengan fungsi nolnya. Nah, nanti di akhir juga ada bulatan kosong sebelah sini. Gitu. Nah, maka ya ini grafiknya gitu. Karena kalau misalkan 2 sampai 6
Nah, lalu untuk menentukan grafik dari 2 sampai 6-nya, karena ini bersifat periodik, teman-teman lihat ya, fx tambah 2 sama dengan fx, maka ini bergeser sedikit aja, misalkan x-nya berapa? X-nya itu 0,1. Saya ngepen banget. Jadi kan ini f 2,1 kan? Jadi kan bergeser sedikit di sini ya. Maka ini sama dengan fx, yaitu f 0,1. Di mana f 0,1 itu ada di sini ya, di fungsi 1 gitu ya. Maka di x sama dengan 2, bentar, f2-nya kan nggak masuk ya. Ya berarti di sini juga bulat nih, ada bulatan. Lalu lanjutkan. Lalu setelah ini 3 ya. Ini batasnya 3. Setelah 3 itu balik lagi ke fungsi yang 0 ini. Kita lihat f kalau x-nya sama dengan 1 kan jadinya f3 sama dengan f1. Tuh enggak? Tuh ya. Nah, f1 itu berada di 0 di sebelah sini. Berarti ya ini bulatannya di sebelah sini. Nah, terus nanti di 4 ke atas lagi ada bulatan juga. Ya seperti ini. Sampai dia di ke-6 gitu ya. Itulah ya gambarnya. Kalian bisa lanjutkan. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir, 5B. Perderetkan ke dalam deret puji. Oke, ini menarik teman-teman, karena ini berhubungan dengan skripsi aku waktu dulu ya. Sebentar. Jadi kita punya fungsi fx sama dengan 1, 0, seperti ini kurang dari 1, lalu 1 kurang sama dengan x, kurang dari 2, dan ini periodik teman-teman ya, sama dengan fx. Nah, di soal sebelumnya, jangan dulu ke sana, kita bahas dulu pujinya ya. Nah, jadi deret puji itu bentuknya seperti ini ya. Bentuk formulanya seperti ini. Dengan A0 sama dengan 1 per pi. Oh iya, pi ini itu berasal dari interval. Jadi kalau misalkan intervalnya bukan berupa min pi dan pi, maka pengalinya harusnya 1 per 2T ya, atau 1 per L ya. Gitu ya, nanti L aku jelasin L-nya apa. Ya, oke. Selanjutnya apa? Di gambar yang udah kita buat sebelumnya, itu kan bentuknya seperti ini. Pertama, dia gini dulu, lalu dia gini, gitu ya. Lalu, tiba-tiba di titik tertentu dia sama lagi, gitu. Nah, ini yang namanya periodik. Di periodiknya itu setelah 2 kali penggambaran grafik ini dan ini. Dia ngulang lagi ke sebelumnya. Nah, di sini ternyata periodenya adalah 2. Nah, periode ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk membuat satu gelombang. Ya, itu kalau nggak salah ya waktu aku skripsi. Jadi, gini ceritanya ya. Kalau bentuk sinus, kan seperti ini tuh bentuk sinus tuh. Nah, satu gelombang itu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Ini bukit, ini lembah. Tapi dia harus berpatok pada titik yang sama. Titiknya di sini. Maka dia harus berakhir di sini juga. Tapi jangan di sini. Karena dia baru melewati satu bukit aja. Ini harus melewati satu bukit dan satu gelombang. Satu lembah. Nah, satu bukit dan satu lembah itu namanya satu gelombang.
Tapi waktu yang dilakukan untuk mencapai satu bukit dan satu lembah, ini namanya periode. Kenapa disebut periode? Karena di gambar selanjutnya pasti sama dengan yang sebelumnya yang ini. Lihat, mungkin aku kasih warna yang berbeda ya. Nah, tuh ya, sama ya. Berulang aja, kayak gitu. Nah, kita lanjut. Di gambar yang ini kan bentuknya kayak gini sama. Nah, maka kita udah punya formulanya seperti ini. Dan apa namanya, periodenya atau T-nya ya, sering dilambangkan dengan T-nya, itu sama dengan 2 di sini. Ya. Nah, maka untuk menentukan L atau untuk menentukan pergeseran intervalnya, maka 2L sama dengan 2. Jadi L-nya ini T ya. T, 2 dari T ini. Jadi L sama dengan 2 dibagi 2, 1. Nah, maka kita bisa menggeser 1 ke kiri. Jadi ini tuh untuk ya apa istilahnya, mempermudah perhitungan karena biasanya intervalnya itu angkanya harus sama, tapi tandanya itu harus beda. Ini menunjukkan kesimetrian ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau misalkan digeser kan bentuknya jadi seperti ini. Dari yang semula seperti ini menjadi seperti ini kalau digeser ke kiri sebanyak 1. Ada bolong di sini lalu ke sini. Nah, ini kan simetris nih. Ya, simetris. Kalau kita buat grafik seperti ini kan ini simetris gitu ya. Nah, setelah itu kita akan buat lagi sebuah fungsi yang intervalnya dibedakan. 1 untuk digeser, 1 ke kiri, berarti ini dikurangi 1 semua. 0 kurang 1 min 1, terus 1 kurang 1, 0. Ini 0, 1 kurang 1, 0, kurang dari sama dengan X, kurang dari 1. Nah, ini udah nih. Kita punya nilai yang sama tapi berbeda tanda. Oke, ya. Sampai sana paham lah ya. Nah, setelah itu apa yang bisa kita lakukan? Ya, kita sebenarnya tinggal masukkan aja ke sini. Tapi sebelum itu kita harus mendapatkan nilai A0, AN, dan BN-nya. Nah, A0-nya adalah 1 per pi. Nah, tapi kalau misalkan bukan intervalnya bukan min pi sampai pi, maka kita menggunakan 1 per L integral dari min L sampai L fx. Gitu ya. Jadi 1 per L, L-nya kita dapat 1, berarti 1 per 1 dikali integral intervalnya berapa nih? Di interval sebentar. Ya. L-nya kan 1 ya, jadi ini min 1 sampai 1 dari fx dx. Nah, sekarang karena kan kita membagi fungsinya menjadi 2, 0 dan 1 dengan interval yang berbeda. Maka kita tinggal gunakan sifat linear integral aja. Yaitu ini dari min 1 sampai 0 supaya kita bisa menggunakan yang ini, yang pertama fx, lalu ditambah dilanjutkan 0 sampai 1 supaya tidak merubah intervalnya ya ini. Ini ada dalam sifat linear integral ya. Jadi ini bentuknya sama aja dengan yang di kiri. Fx dx ke kiri. Oke, pertama integral dari min 1 sampai 0. Nah, berarti kita menggunakan fungsi yang ini, 1 dx. Nah, sedangkan yang 0 sampai 1 kan 0, berarti udah nggak usah, 0 aja cukup. Nah, integral dari 1 kan x ya, dari min 1 sampai 0. Tinggal gunakan integral tentu ya. Ini 0 dikurangi min 1 ya. Sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Dapat A0-nya. Terus A berapa lagi?
AN dan BN. AN-nya adalah 1 per L juga sama. Berarti langsung aja 1 ya. Atau langsung aja integral lah ya. Langsung aja integral dari min L sampai L. Dari min 1 sampai 1 fx dikali cos nx. Ya, coba sini ya. Supaya nggak bingung dari mananya ya. Oke, setelah itu kita bagi lagi menjadi seperti ini teman-teman. Min 1 sampai 0 ditambah, mungkin ini aku skip aja ya dalamnya biar nggak terlalu lama. Kalian tinggal tambahin aja fungsi yang di sini ke sebelah sini ya. 0 sampai 1. Lalu kita terus lagi min 1 sampai 0, fx yang di sini kita gunakan untuk interval min 1 sampai 0 yaitu 1. Berarti 1 nanti dikalikan dengan cos nx. 1 dikali cos nx dx. Nanti ditambah dengan integral 0 sampai 1 itu sebelah sini integral 0. Ya udah 0 aja nih. Gitu ya. Jadi ini sama dengan integral min 1 sampai 0 cos nx. Ya. Betul. Oke. Setelah itu apa? Setelah itu ya tinggal diintegralin aja. Ini mungkin aku skip integralnya. Integral dari cos itu sin ya. Karena di sini ada nx, berarti nantinya kita punya 1 per n. Sin nx dari min 1 sampai 0. Nah, ini sama dengan masukin x sama dengan 0. Ini x ya, bukan n. Bukan dimasukin ke n. 1 per n sin, kurangin aja, sin 0 kali x berarti sin 0 dikurangi sin min x ya. Ini x-nya min 1. Min 1 ya? Ya min 1. Berarti min n ya, min n. Jadinya sin 0 kan 0. Jadi ini adalah min sin min n. Ingat dalam sifat trigonometri, kalau sin ada negatif di sebelah sini, ini bisa keluar ya, menjadi perkalian. 1 per n minus dikali minus jadinya plus, sehingga hasilnya adalah seperti ini ya. Terus yang B juga dilakukan yang sama. Bn sama dengan integral min 1 sampai 1 fx sin x ya, sin nx dx sama dengan kita bagi lagi menjadi 2, min 1 sampai 0 ditambah 0 sampai 1. Terus yang 0 sampai min 1 kita menggunakan fungsi yang pertama yaitu 1 ya. Jadi 1 dikali sin nx ya, sin nx. Terus yang sebelah sininya pasti 0. Ya ini integral dari sin nx adalah min cos. Jadi ada n di sini berarti jadinya min 1 per n cos nx. Dari min 1 sampai 0. Langsung masukin aja. Min 1 per n cos 0 itu 1 ya. Dikurangi cos n, cos min n. Nah, di trigonometri juga ada sifat kalau misalkan cos di dalamnya negatif, maka ini nggak berubah gitu ya. Jadinya 1 min cos n. Lalu kita kalikan aja langsung. Min 1 kali 1, min 1, jadi kita terus di belakangan aja. Min cos n, cos n ini. Cos n dikali min 1 sama dengan cos n dikurangi 1 per n. Sudah dapat. Jadi deret UI-nya adalah fx sama dengan A0 per 2 ditambah, udah lupa lagi. Ini udah lama nih gak skripsi ya. Yang sama dengan 1. Agak inget-inget dikit gitu ya. Tapi senang nih kalau misalkan ada kalkulus lanjut. Waktu itu ada deret UI.
AN cos NX ditambah BN sin NX. Oke, A0-nya tadi kita dapat berapa? A0-nya itu 1, berarti 1/2 ditambah sigma N sama dengan 1. AN-nya itu ialah 1/N sin N ya. 1/N sin N dikali cos NX ditambah sigma N sama dengan 1 hingga PN-nya cos N min 1 cos N min 1 per N dikali sin NX. Sudah beres. Itu jawabannya ya. Oke, mungkin itu untuk responsi kali ini. Kalau ada yang tanyain, silahkan kalian chat aku aja langsung atau chat Tenaswa ya. Mungkin itu untuk video kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like. Sampai jumpa di video selanjutnya.